أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian tafsir juz 29 Surat Al-Muddathir, surat ke-74, ayat ke-45 mulai. 56. 56 kalau tamat tuh. Sampai 6. Yo mundur seketik kan tidak masalah. Sama awak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Walaupun tidak akan sampai ke situ, tapi kita baca saja dulu sampai di situ. Diterjemahkan dahulu sebagaimana biasa. Wa kunna, dan adalah kami, nukadzibu, kami mendustakan, biyaumiddin, hari pembalasan, yaumiddin pembalasan, hatta hingga, atana datang kepada kami, al-yaqin, kematian. Fama tanfa'uhum, fama maka tidaklah, tanfa'u bermanfaat, berfaedah, berguna bagi mereka, hum syafa'ah, syafa'an, bantuan atau pertolongan, asy-syafi'in, orang yang bisa memberikan bantuan atau pertolongan. Fama lahum, maka kenapa atau maka mengapa mereka itu, ya orang kafir, anit tadhkirah, berpaling, mu'ridin anit tadhkirah, dari peringatan Allah. Tazkirah peringatan, mu'ridin berpaling. Ka'annahum, ka'anna seakan seolah-olah mereka itu humur, keledai-keledai, keledai-keledai yang liar, mustanfirah, lari lintang pungkang, terkejut. Farrat, dia lari daripada kaswara, singa atau pemburu. Sampai di situ dulu. Kajian kita yang lalu dapat kita simpulkan bahwa
orang yang menuduh Al-Quran itu adalah sihir atau perkataan manusia biasa, atau tuduhan-tuduhan lainnya yang intinya menolak, menentang, mengingkari, tidak mempercayai atau mendustakan Al-Quran, dan berusaha mencari-cari lantai tajuke, mencari-cari celah peluang supaya bisa mereka menghina, menjelekkan, memperolok Al-Quran itu, maka Allah tidak akan membiarkan mereka. Karena yang mereka olok-olok, mereka ejek itu adalah kalamullah, firman-Nya. Berarti mereka adalah memperolok-olok Allah, mengejek Allah, melecehkan Allah, menganggap mereka lebih pintar, lebih hebat, membuat aturan-aturan hidup, undang-undang hidup, petunjuk-petunjuk hidup, dan lebih paham tentang apa hakikat hidup. Setelah hidup ini mau kemana dan apa yang terjadi di alam sana. Seakan-akan mereka sudah lebih hebat daripada Allah. Karena Al-Quran itu kan informasi mengenai itu sebagiannya. Untuk orang ini Allah beri ancaman bahwa mereka nanti akan dimasukkan ke sakar. Sa'uslihi sakar. Wa ma adraka mas sakar. La tubqi wa la tazar. Di samping itu, dalam ayat di bawah, bahwa ada lagi orang-orang yang spesial dimasukkan neraka sakar, yaitu orang yang tidak salat, orang yang tidak mau membantu, menolong, mencukupi kebutuhan orang miskin, orang-orang yang hanyut atau larut membincang-bincangkan, mempercakap-cakapkan hal-hal yang batil, yang sia-sia, bahkan mereka rapat diskusi, mengadakan seminar, sidang-sidang, resmi atau tidak resmi, untuk menegakkan kebatilan, menghantam kebenaran. Ini juga termasuk orang yang dicalonkan untuk menghuni neraka sakar. Itu ayat lampau. Sifat dan keadaan neraka sakar pun telah kita pahami. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 46. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan adalah kami, kata mereka, ketika mereka ditanya kenapa kalian sampai masuk sakar, apa yang menyebabkan, yang mengantarkan kalian masuk sakar, jalan apa yang kalian tempuh, jalan apa yang kalian lalui, kenapa jalannya ke sini, berujung dan berakhir di neraka sakar. Kata mereka itu ketika ditanya oleh para penghuni surga atau oleh para malaikat, kami di dunia dulu adalah nukadzibu biyaumiddin, mendustakan, tidak percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan, saat dimana kami akan dihisab, disidang, diadili, dimintai pertanggung jawaban. Nukadzibu, berkali kita sampaikan bahwa nukadzibu atau yukadzibu, kadzaba yukadzibu maknanya tidak membenarkan atau tidak mempercayai apa yang disampaikan pihak lain.
namanya mendustakan. Mendustakan itu maknanya memang tidak membenarkan, tidak mempercayai apa-apa saja yang disampaikan, yang diberitakan oleh orang lain. Berbeda dengan berdusta. Kalau berdusta, kita sendiri yang menyampaikan hal yang tidak benar, atau yang berbeda dengan yang sebenarnya. Namanya berdusta. Kazaba, berdusta. Tapi kalau kadzaba, mendustakan. Yukadzibu, mukadzib, mendustakan. Firman Allah tidak dipercayai, firman Allah tidak dibenarkan, berarti mendustakan. Pertama, mendustakan Allah yang berfirman. Tidak mempercayai, tidak meyakini apa yang disampaikan itu. Yang kedua, mendustakan Jibril yang telah Allah perintah untuk menyampaikan wahyu atau firman-Nya itu kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, mendustakan Nabi Muhammad. Tidak percaya, tidak membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Yang keempat, mendustakan ayat itu sendiri. 4 ya. Ayat-ayat atau surat-surat yang menginfokan, menjelaskan atau memberitakan tentang kehidupan setelah mati, tentang neraka, penghuni neraka, dan penjaga neraka, serta apa penyebab masuk neraka. Sebaliknya juga surga dengan segala macam penghuninya dan kenikmatannya tidak dibenarkan, tidak dipercaya, diingkari, namanya mendustakan. Jadi kami dunia dulu, kata beliau Sampuraga ini, ya, nukazzibu, kami ini mendustakan, tidak meyakini, tidak mempercayai adanya biyaumiddin, hari pembalasan. Ad-din itu pembalasan. Ada dua pihak, ada yang dibalasi, ada yang beri pembalasan. Ad-din, ini dua pihak. Mana ad-din itu dua, pertama agama, kedua pembalasan. Jadi kalau diawali dengan yaumuddin, itu maknanya pembalasan, hari pembalasan. Kenapa dikatakan di hari pembalasan? Karena saat itu tiba, waktunya datang, kita manusia ini akan dihadirkan dan akan dihantarkan ke sidang itu oleh malaikat petugas untuk diadili, disidang, ditanyai, dimintai pertanggungjawab, lalu diberi balasan. Apa namalah dia hari pembalasan. Tidak mempercayai, mengingkari, menolak hari pembalasan menyebabkan orang berbuat, bekerja, melakukan apa saja seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban. Dan memang benar, orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan atau saat nanti akan dibalasi, dimintai pertanggungjawaban, dia berbuat semaunya. Pokoknya orang lain tidak tahu. Pokoknya tidak terungkap. Atau malam terang-terangan dia berbuat karena tidak ada orang yang berani. Kita sedang memecik, sedang berkuasa, sedang menjabatan, sadang, tarago. Sehingganya berbuat, melakukan apa saja seakan-akan tidak akan dipertanggungjawabkan dan tidak akan diberi balasan. Seperti itu bentuknya dia. Lalu kenapa kita awak-awak
tidak mau melakukan hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang maksiat, yang dosa, kecuali yang tidak sengaja atau yang sulit menghindarkan. Karena yakin pasti ada pertanggungjawaban dan balasannya. Keyakinan kepada hari pembalasan itu membuat orang yang yakin dia bisa berhati-hati, berjaga-jaga, mawas diri, karena nanti akan dipanggil, dia akan disidang, dia akan ditanyai di mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah yang maha adil. Tidak satu pun yang tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, karena kami dulu tidak percaya, tidak yakin apa yang disampaikan Rasul, kalau zaman sekarang apa yang disampaikan oleh pewaris Rasul, yaitu para ulama. Ulama nanti ada perpanjang lidahnya, para mubaligh, para ustadz-ustadz, para dai-dai. Dai-dai kondang, ustadz-ustadz luar biasa, mubaligh-mubaligh yang banyak penggemarnya itu menyampaikan nanti. Lalu mubaligh-mubaligh karena tidak sanggup menyampaikan kepada semua orang, disambung pula oleh labai. Di kampung kita namanya labai. Angku malin, labai. Apa nama lanyo labai lentera. Lentera atau lentera. Lentera itu cahayanya tidak kuat, hanya bisa menerangi, tapi sudah dapat juga orang keterangan. Kenapa? Karena ada sinar. Ilmunya tidak sedalam ulama, tidak sedalam ustadz-ustadz yang terkenal, tapi untuk diri dan sekitarnya sudah memadai. Labai. Mudah-mudahan saya nih labai namanya. Sudah memadai. Sudah mencukup namanya itu. Di kami namanya labai lentera atau labai langko. Song kapangi. Sagalo sakacia, sagalo sekete, sipade, langkue, kunyi, sarai, daun salam, bawang putih, bawang hitam, bawang merah, asam kandi, asam kape, bada sagiko, santan yolado, daun salam bagai, segalo, langko, tapi tidak banyak. Kalau banyak garamnya sino, banyak kunyinya, pada lah santiang yuk. Banyak ladonya, pade. Kalau banyak mana asam? Enggak lama asam tu, Bu. Enggak lama, Bu. Kurang asam menyi ya. Sagalo, itulah labai. Jadi kami penceramah tak sagalo lagi seketik, tapi tidak banyak. Saume. Kalaulah dalam-dalam tu beliau buya-buya, ustad, guru-guru mau balik. Tamat di langit, tamat di sinan, di mana segala macam. Kira-kira begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul, oleh ulama, ustad, mubalih, da'i, labai, itu kami tidak percayai. Nukadzibu. Kami ingkari, kami tolak kebenarannya. Hatta atanal yakin. Hingga atana, datang kepada kami mati. Kenapa mati namanya yakin? Karena tidak satu pun makhluk yang tidak pas jawabannya. Yakin itu kan suatu kepastian yang tidak terbantahkan.
yang tidak terselipi, tersusupi oleh kebimbangan dan keraguan. Kan itu yang yakin. Nah, kenapa namanya mati yakin? Dia pasti semua makhluk hidup tidak ada yang tidak yakin bahwa dia akan mati. Islam atau tidak Islam. Yang tidak percaya itu orang bukan mati. Kehidupan setelah mati. Dan ada kehidupan di mati. Bagi Islam, ajaran kita, mati itu kan bukan akhir. Bukan. Dan bukan berakhir. Mati itu hanyalah pindah tempat. Melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya, menjelang sampai ke akhirat. Di satu sisi mati itu sama dengan lahir. Lahir berpindah dari rahim ke dunia. Jadi kalau mati berpindah dari dunia ke barzah. Maka lahir itu gerbang, mati juga gerbang. Pindah tempat, pindah alam. Dan ada kehidupan di balik kematian. Kehidupan di alam barzah. Dan Islam mengajarkan kepada kita, setelah kematian ada hidup lagi. Hidup dengan jasad lagi di akhirat. Itulah hidup yang kekal abadi. Berakhir nanti di surga atau di neraka. Itu ajaran kita. Untuk itu semua orang meyakini mati, tapi tidak semua orang meyakini ada hidup setelah mati. Tidak semua. Orang kafir itu menolak adanya hidup setelah mati dan adanya kehidupan di seberang kematian. Maka mereka anggap mati itu sama saja, pokoknya habis. Bagaimana mati binatang, seperti itu pula habis. Itu bagi orang yang tidak punya keyakinan. Bagi mereka hidup hanya sekali. Tidak, Islam mengajarkan hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. 2 kali. Nanti mereka yang tidak meyakini hidup kembali itu menyesal di akhirat, mengatakan Rabbana atmat tanasnataini wa ahyai tanasnatain. Wahai Tuhan kami, Engkau matikan kami 2 kali, Engkau hidupkan kami 2 kali. Maka sekarang kami sudah yakin, kembalikan kami lagi ke dunia, supaya kami bisa bersiap-siap untuk kehidupan yang pasti ini. Oh, tidak bisa lagi. Ditolak kan? Sebagian orang muslim yang tidak beriman, atau kurang iman, hampir sama anggapan mereka. Itu makanya mereka mau bunuh diri. Kenapa kaum muslimin ada yang bunuh diri? Keimanannya lemah. Seakan-akan dengan mati itu sudah berakhir selesai. Ada yang menembak, ada yang menoreh tangan, ada yang mengantung diri, ada yang menghambui jurang dalam, ada yang minum indirin, ada yang suntik mati, macam-macam. Karena tidak mampu menghidupi kenyataan hidup. Bisa stres, bisa trauma, bisa shock, atau ada problem, ada masalah. Mereka ingin mengakhiri semuanya itu dengan mati. Katanya, kalau sudah mati, habis. Kadang dia Islam. Pertanda Islamnya baru sekedar merek-merek begitu saja. Setelah mati baru perkara timbul kan. Jadi mati itu bukan mengakhiri segala sesuatunya. Justru awal masalah baru adalah mati. Nah kami, kata beliau-beliau yang ada di neraka sakar ini,
Kami dulu di dunia tidak yakin, tidak percaya adanya hari pembalasan, adanya hari pertanggungjawaban, hari sidang dan hari pengadilan. Saat semua amal-amal kami pasti akan diperlihatkan dan akan dibalasi. Nah, kami tidak yakin. Tidak yakin kami itu sampai mati. Kami tidak percaya, kami tidak yakin sampai mati. Tidak yakin kami. Itulah kerja kami di sedunia dulu. Pengakuannya orang kafir. Pengakuan ini sudah terlambat. Tidak ada gunanya pengakuan lagi, kan sudah terlambat. Mengaku betul, menyesal betul, agar bisa diberi kesempatan ulang, tidak bisa. Tidak bisa lagi untuk kembali ke dunia, sudah habis ceritanya. Perjalanan kita ini tidak pernah balik ke belakang. Semenjak kita ditakdirkan menjadi manusia, perjalanan sudah dimulai. Halo? Halo? Semenjak kita ditakdirkan menjadi manusia, maka bermulalah perjalanan panjang dan tidak pernah kembali. Jangankan kembali, berhenti pun tidak. Dia terus berlalu. Yang berhenti itu kita setelah selesai bekerja, tapi perjalanan tidak berhenti. Tandanya berhenti, ya makin lama kau makin tua. Makin lama kan makin tidak mengarai. Tahu tidak mengarai? Ayah, tidak menalok. Makin lama kami laki-laki kau napasu kare tenaga kurang. Abi nina tigo alai napasu nang kare tenaga lada oleh. Karena itu situasinya. Min da'fin, dari lemah, kemudian kuat, kemudian kembali lemah. Begitu. Ya kadang-kadang hati nan ba. Oh, le dapat mah. Kalau dapat. Ana berkarya-karyaan hati nama karya-karya. Sabananya ndak taluk kerupuk le tu. Kan ndak taluk kerupuk le. Kulun-kulun saya jadi jauh. Bakunyuk-kunyuk saja ndak masalah. Nah. Bahasa orang Sinannya rawan murah, garaman tangga. Tidak bisa kita bantah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat ke-30. Ayat ke-54. Ayat ke-54. Halaman 410. Ar-Rum surat ke-30 halaman 410. Ayat ke-54 sebelah kiri. Allah lah yang telah menciptakan kamu min da'fin, dari keadaan lemah. Lemah kan? Bayi kan lemah. Ayat 5 ampe. Cari angka 5. Cari angka ampe. Enggak 9 tu, 5 ampe. Allah yang telah menciptakan kamu daripada lemah, da'fin. Thumma, kemudian ja'ala, dia jadikan pula setelah da'fin, setelah lemah menjadi kuat. Fase kuat itu semenjak mulai remaja.
terus sampai umur manjujuang katidiang sampai umur barat halo sampai 40 sampai 5 taruh sampai 5 sudah tun thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, kemudian setelah kuat beransur-ansur lemah, punggung lah mulai bakal luak ke bawah. Lah mulai bakal luak punggung ke bawah. Kaki lah mulai goyah. Beransur-ansur jadi dha'fan lemah dan syaibatan, tumbuh uban. Tidak bisa dipungkiri. Jangan dipungkiri uban. Memang ada 1-2 orang yang tidak beruban. Tapi biasanya orang seperti itu dia ujub. Dia tidak beruban. Akhirnya tertipu. Tidak beruban itu kan kadang-kadang faktor gen. Ada gen, ada bigen. Dia ujub. Atau merasa masih muda, masih merasa kere. Kere. Tidak. Tua beruban. Taruhlah uban bisa dihindari. Karena ada faktor tertentu. Tapi tua orang tidak bisa menghindari tua. Min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Pertanyaan tadi. Surat Al-Mudaththir, ayat berapa lagi? Ayat ke-49. Fama lahum, maka lalu mengapa? Mengapa mereka? Anit tazkirah, daripada peringatan Allah, mu'ridin, berpaling. Artinya, mengapa si kafir ini, mengapalah si musyrikin ini, atau mengapalah mereka-mereka yang sama setipe, sewatak, sepadanya dengan si kafir si musyrikin ini, setiap dikasih peringatan Al-Quran disampaikan, dibacakan, dijelaskan, diterangkan, kok mereka mu'ridin, berpaling. Kata-kata mengapa di situ? Itu kata-kata sifatnya mencela, mengejek. Lalu kenapa kalian, ai kafir, ai musyrikin, dulu di atas dunia, setiap dikasih penjelasan, seruan, dakwah, dan pengkabaran, malah kalian mu'ridin, berpaling. Mu'ridin, berpaling hati, mengingkari, menolak. Kenapa? Setiap ayat dibaca, mereka tolak, mereka ingkari, mereka tidak mau dengar. Mereka tidak percaya. Ayat ini memang tertuju kepada orang kafir musyrikin di zaman Nabi, tapi tidak menyebut orang. Berarti ini berlaku untuk semua. Siapapun yang kafir. Fama lahum, hum itu kembali kepada kafir dan musyrik. Kata-kata hum kan mereka ada. Mereka itu maksudnya mereka kafir, mereka musyrik. Maka mengapalah mereka ni si kafir, si musyrik ini, atau orang yang sama dengan mereka, meskipun dia Islam, tapi watak, tabiat, perangai, karakter sama dengan si kafir. Sama-sama tidak mau mendengarkan tazkirah, peringatan-peringatan.
sama-sama mengingkari. Sama-sama mendustakan Al-Quran. Anehnya, mereka mendustakan Al-Quran itu, mereka mengaku Islam, ya hanyalah untuk kepentingan sesaat. Untuk 3 tahun. Paling tinggi untuk 5 tahun. Nah, satu mana saya badan. Keberpalingan mereka daripada peringatan Al-Quran adalah digambarkan di sini luar biasa. Ka'annahum, seolah-olah, ka'anna, seakan-akan mereka itu, yaitu mereka si kafir musyrikin dan si muslim yang sama tabiat wataknya mereka dengan si kafir ini, seakan-akan mereka itu humur, keledai-keledai. Himar kan keledai. Jadi kalau humur, keledai-keledai liar. Keledai liar yang mustamfirah, lari. Tapi kalau siko makna mustamfirah, berketabungan. Oh. Berketabungan itu tak bahasa apa itu? Berhamburan lari. Seakan-akan mereka bagaikan keledai-keledai lari berhamburan. Mereka lari min kasrah. Lari keledai-keledai itu daripada singa yang sangat lapar. Ada yang memahami kaswaratu, singa yang sangat lapar, atau binatang buas yang sangat lapar. Ada juga yang mengatakan si pemburu. Si pemburu itu kan bagaikan singa, karena kerjanya menangkap binatang-binatang. Apapun pendapat, ya sama itu. Tapi di sini masalahnya kaswarah itu lebih banyak memahami adalah keledai, apa namanya, singa-singa lapar, singa-singa buas yang lapar. Jadi permisalannya di sini adalah seakan-akan peringatan Allah, seakan-akan Al-Quran yang dibacakan itu adalah singa. Singa buas, singa lapar. Dan seakan-akan mereka itu bagaikan keledai. Setiap dibacakan ayat, lari dia. Dikasih peringatan, menghindar dia. Tidak jauh. Walaupun arahnya bukan ke situ, tapi ada kaum muslimin yang begitu ada. Orang mengaji dia lari, orang mengaji dia mengelak, orang menyampaikan ayat dia menyonggeng, misalnya. Belakang, tawalla, adbara, a'rada, hampir sama. Tawalla, a'rada, adbara. Kalau adbara, ekornya ini penggakkan kurang, artinya membelakang. Tawalla, melengok, berpaling. A'rada, badan yang berpaling, lari ke sana. Hampir sama. Kalau ada kaum muslimin yang seperti ini, tidak peduli, tidak mau mendengarkan, membaca, mempelajari, bahkan merasa sakit tengkorak dan benaknya, lari dia. Seakan-akan seperti keledai-keledai menampak singa-singa lapar. Apa bedanya dengan orang kafir? Apa bedanya dengan orang musyrikin? Ini kan kerja orang kafir. Mereka tidak mau dikasih peringatan, bahkan mereka memantah, menentang, mengingkari, menolak, mengejek, mencela, mencemooh Al-Quran itu. Ka'annahum, seakan-akan mereka ini ketika dikasih peringatan, dikasih nasihat, dikasih ajakan, lari dia. Lari, terberi-beri. Itu mereka-mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah. Mereka-mereka lah yang menuduh Al-Quran itu sebagai karangan Nabi Muhammad
kumpulan-kumpulan syair dan himpunan dongeng-dongeng orang dahulu kala, dibikin-bikin, dibuat-buat. Bahkan mereka tuduh ini sihir, ini ajaran pendeta. Sehingga mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Nah, orang-orang seperti ini, setiap diseru, diajak, didawai, dia lari lintang pungkang bagaikan keledai lari. Oh, lari. Ada kaum muslimin yang tidak tersinggung dengan ayat ini, karena dia tidak mengerti ayat. Dibacakan pun itu ayat terdengar, dia tidak mengerti yang maksud ayat. Karena dia tidak mau mengerti, tidak mau peduli, gitu kan? Ka'annahum humurum mustamfirah, seakan-akan seolah-olah mereka setiap ayat dibacakan, setiap peringatan disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka menghindar, lari, bagaikan keledai lari daripada singa yang sangat lapar. Farat min kaswara. Mudah-mudahan tidak kita. Ada yang aneh sekarang, menurut saya aneh, tapi menurut orang tidak. Aneh itu kebiasaan bapak-bapak ini. Tahu orang mengaji, dia sudah salah itu langsunglah keluar. Kalau tidak mengaji, orang duduk dia musalah, duduk di masjid. Mengaji orang keluar dia. Yang kedua, ada pula orang karena yang mengaji itu tidak gurunya, tidak semanhaj, tidak segolongan, tidak sesurah, tidak sekaji, seakan-akan yang betul itu yang benarnya gurunya saja, dia lari juga. Ini ujub barangkali ini. Bukankah duduk di masjid itu berpahala? Duduk saja, turun sakinah, rahmat, dikelilingi malaikat, Allah sebut-sebut, dan Allah ampunkan dosanya, duduk saja. Padahal tiba di luarnya emang apa-apa. Kok tersasang, ada masalah aja kan? Luar enggak, tiba luar enggak apa? Jadi bukan kafir dan bukan menyamakan dengan kafir. Tapi kenapa? Kan Al-Qur'an yang dibaca orang. Di samping Al-Quran kan tafsirannya yang dijelaskan. Tafsirannya sesuai dengan kitab tafsir yang dijelaskan. Atau hadis sesuai dengan syarahannya. Masalahnya sekarang terjadi kalau tidak gurunya, tidak mau dia. Kalau tidak orang itu tidak mau dia. Seakan-akan Quran yang benar itu adalah Quran gurunya. Tafsir yang benar itu tafsir yang dipegang oleh gurunya. Hadis yang benar itu hadis yang ada di rumah gurunya. Syarahan hadis itu adalah syarahan hadis yang dibeli oleh gurunya. Kalau enggak. Padahal yang membawa buku itu tukang angkat. Ya kan? Yang membawa buku kitab-kitab kan tukang angkat. Bahkan orang kafir juga ada mengangkat. Kenapa diterimanya? Kalau enggak tertangkap biasa saja, Bu. Tapi begitu. Sekedar melontarkan keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan. Apa yang terjadi? Yang lari itu daripada Quran orang kafir. Yang heboh itu orang kafir. Yang gaduh itu orang kafir. Yang tidak setuju itu orang kafir. Orang muslim jangan seperti itu. Apakah Anda tidak suka dengan ayat Allah? Dia tanya, andaikan diajukan pertanyaan, kenapa engkau lari? Kan ayatku yang dibaca. Salah ya Allah, di mana salahnya? Misalnya begitu kan? Bagaimana nanti menjawab pertanyaannya? Orang-orang seperti ini. Nah, kita kembali lagi supaya jangan menyinggung orang kata kita. Kajinya kan tadi begini. Apa yang menyebabkan kalian masuk sakar? Masalah kakum fi sakar. Sakar. Di antara penyebab mereka tidak salat.
tidak salat, tidak mau membantu orang, mencukupi, memberi pangan orang miskin. Tenggelam dan hanyut serta larut membicarakan perkara batil. Kadang-kadang rapat, sidang, seminar di gedung, di tempat tertentu untuk membicarakan perkara batil, kebatilan. Kemarin ini untuk menggolkan Ekasila, apa namanya? Trisula. Hah? Bukan Trisula. Kerapat dia tuh. Rapat untuk merubah. Nah, itu kan pembicaraan batil. Sebab ketuhanan yang akan dirubahnya. Hanyut kami membicarakan itu. Larut, tenggelam. Nakhudu ma'al khaidin. Yang keempat, kami tidak percaya apa itu akhirat. Itu kan ujar-ujar ulama katanya. Ada seorang nenek, entah orang sini nenek entah mana. Itu kan ujar-ujar ulama. Kata-kata ulama saja akhirat itu ada. KDPU munculnya bagak baru kepengan. Jauh. Ini orang siko. Bagaimana lah beliau ini nanti? Tidak tahulah. Kita tidak boleh pula merasa hebat pada beliau tidak. Tapi begitulah. Akhirat itu ujar-ujar ulama. Fiksi belaka. Kan menyedihkan. Hanya gara-gara kita ingin dikatakan orang seperti ini. Itu termasuk nakhudu ma'al khaidin. Dan termasuk kami tidak percaya kepada hari pembalasan. Tidak yakin. Siapa yang akan menolongnya nanti di akhirat? Anggota, teman, sekretaris, petugasnya? Enggak. Orang makanya mau bertugas dengan kita, menolong membantu kita segala macam, kan ada maunya. Kan ada maunya kan? Tidak ada maunya, campaklah pejabat buruk kehadirannya. Dia ingin jabatan, dia ingin kedudukan, dia ingin pangkat, ingin gaji, dapat uang, dapat sesuatu, dapat posisi, orang mau. Tidak ada itu masa mau orang? Yang ikhlas itu memaunya itu orang beriman. Orang kalau mau berbuat baik itu, murni berbuat baik, karena mengharap ridha Allah, itu orang beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak ada maunya, ada udang di balik batunya. Kalau bahasa kami, jariahnya menentang buliah. Ada buliahnya itu. Tidak ada yang kedar rumah, malu amuh tempuh besaran anda. Kalau tidak ada barado. Santi orang Minang. Tidak mungkin tempuh besaran anda kalau tidak ada barado. Tahu tempuh? Sarang burung terindah kan burung tempuh. Tidak bisa insinyur merajutnya. Dia biasa membuat sarang tempat pohon kelapa atau pohon-pohon yang tinggi. Dia takut dia ambil atau bagaimana. Sekarang mau berani dia bersarang rendah sarangnya bisa dijangkau. Tentu ada maunya. Kalau ada ikan di bawah, ada serangga barangkali di bawah. Bapak cik lah di orang Minang no baguru ke alam takam. Tidak mungkin tampu bersarang rendah kalau tidak ada berado. Tidak ada maunya. Tidak mungkin orang mau mengangguk-angguk saja kepada kita kan. Yes. Iya pak, iya bu, iya nek. Ada maunya. Kalau tidak ada maunya, ngawak ikut orang. Apakah mereka ini bisa bagi syafaat nanti di akhirat? Sebab memang mereka orang yang tidak percaya kepada akhirat misalnya. Tidak yakin, tidak beriman. Ayat ini tertuju kepada orang yang tidak yakin kepada hari akhirat. Hari pembalasan. Dikasih peringatan, dikasih keterangan, dikasih penjelasan, diajak, didakwahi, mereka lari.
seperti keledai lari daripada singa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lari dan berlari-lari. Lari dan berlari-lari. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dan mudah-mudahan kita setiap ayat yang dibaca itu kita dengar. Apalagi tafsirannya yang dijelaskan kita simak. Agar dia betul-betul menjadi penentram jiwa, penyejuk hati. Kan doanya begitu bunyi. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala uzni wa zihaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Rabi'a qalbi. Rabi' itu kan musim semi, musim bunga. Hendaknya senang hatiku. Nur, bercahaya hatiku dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai obat dalam hatiku. Pelenyap duka dan sedihku. Kan begitu doanya. Dan bagaimana dia akan bisa seperti itu, dia saja lari daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberi kekuatan iman, keteguhan hati, keistiqamahan, dan terus-menerus mencintai Al-Quran ini. Karena dia kalamullah. Hendaknya Al-Quran ini menjadi pemberi syafaat nanti di akhirat. Karena Al-Quran akan memberi syafaat nanti di akhirat. Amin. Sampai di sana dan di situ dan di sini kajian kita. Semoga berfaedah untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.